Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Ya, eh, kita bahas soal-soal. Ini sudah ada compile dari apa soal. Ya, pertama ya, baca bergantian. Mulai dari sebentar. Biar ini ya, biar semua aktif baca. Sally coba. Ya, baik, Satu. Bu. Di bawah ini adalah nama lain dari tablet hisap, kecuali yang A pilihannya lozenges, yang B tablet bukal, yang C pastilles, yang D troches, yang E semua jawaban salah. Yang benar itu yang B tablet bukal, karena berbeda ya, Bu. Iya. Ini sebetulnya yang kemarin ya, 5 soal yang kemarin. Ya, bentar. Ini enaknya apa saya tutup aja dulu jawabannya ya? Biar mikir dulu ya. Bentar dulu ya. Ya, lanjut nomor 2. Dia Ayu. Bahan pengisi yang bisa digunakan untuk tablet kunyah adalah yang E ya Bu, jawaban A, B, C benar. Ya, sukrosa, manitol, sorbitol, semuanya bisa dipakai untuk pengisi tablet kunyah. Sorry. Septia Wafa, silakan. Isosorbit dinitrat merupakan obat jantung dengan bentuk sediaan yang ini Bu, yang B, tablet sublingual. Ya, tablet sublingual isosorbit dinitrat. Ya. Nomor 4. Siapa ya? Anita Rahman. Nomor 4. Halo. Anita nomor 4 ya. Halo. Dengar nggak ya, Anita? Ya, Ibu. Maaf, Ya, nomor 4. Nomor 4, berikut merupakan keuntungan tablet bukal kecuali A. Menghidrasi efek pas efek, B. Proses distribusi obat lebih merata, C. Memberikan efek terapi yang cepat dengan penyerapan lebih banyak di mukosa mulut, D. Penggunaan praktis karena tidak menggunakan air, E. Tidak ada jawaban yang benar. Soal kemarin ini. E, Bu. Tidak ada jawaban yang benar. Hah? Jadi tablet bukal ya, kita lihat coba di jawabannya. Kelihatan nggak yang sebelah kiri? Ada Kelihatan, dua. Bu. Nah, jadi di sini ini kan tablet bukal kekurangannya ada di nomor 2, distribusi obatnya tidak merata. Ya. Sementara nomor 4 di sini kan berarti yang merupakan kerugian dong. Kerugiannya B, karena yang A, si tablet bukal itu karena dia penyerapan di mukosa, maka dia tidak melewati saluran cerna sehingga tidak melewati hati.
Kalau melewati hati itu ada efek first pass effect. First pass effect ini kerugiannya adalah akan di metabolisme. Jadi efek obatnya berkurang. Dengan tidak melalui saluran cerna, dia tidak terjadi. Jadi menghindari ini benar, keuntungan benar. C, memberi efek terapi cepat karena penyerapan lebih banyak karena banyaknya pembuluh darah di mukosa mulut. Praktis, tidak menggunakan air. Itu benar semua kecuali yang B ya jawabannya ya. Nomor 5, Mutiara. Sebentar, Bu. Berikut merupakan hal-hal yang sesuai untuk tablet lepas lambat. Yang D ya, Bu. Waktu hancur. Bukan. Bentuk sediaan. Bentar, Bu. Waktu hancur maksimal 15 menit. Yang D, Bu. Memang kalau lepas lambat waktu hancurnya 15 menit. Yang waktu hancur 15 menit apa? Waktu hancur 15 menit itu hanya untuk tablet inti. Tablet yang pelepasan segera. Nih, lihat di sini nih. Kelihatan nggak sebelah kanan? Ada Kelihatan, Bu. persyaratan waktu hancur. Jadi waktu hancur tablet maksimal 15 menit. Yang dimaksud dengan tablet di sini adalah tablet inti ya. Tablet yang biasa, pelepasannya biasa. Jadi kayak model paracetamol ya, biasa. Kalau tablet yang dimodifikasi pelepasannya yaitu tablet lepas lambat itu nggak 15 menit. Ya, lebih dari 15 menit. Jadi kalau jawabannya waktu hancur maksimal 15 menit salah. Kemudian zat aktif paracetamol nggak ada ya, paracetamol yang lepas lambat bentuk tablet nggak ada. Kemudian indikasi antasida, obat-obat yang kandungannya ALMGOH nggak ada yang lepas lambat. Ya, jadi bentuk sediaan tablet salut enterik. Kenapa yang jawabannya B? Karena salut enterik itu enteron dari kata enteron usus. Jadi dia hancurnya bukan di lambung tapi di usus sehingga terjadi pelambatan pelepasan ya, ditunda pelepasannya. Jadi jawabannya B ya. Nomor 6. 6. Azahira. Ya, Bu. Nomor 6, Ibu maaf, tapi soalnya agak ketutupan. Oh, ketutupan, sorry, maaf. Saya gedein aja nih yang gede. Ini. Dulu ya. Ini gede-gede. Bentar dulu deh. Dah. 6. Silakan. Nomor 6, kemampuan untuk menurunkan volume di bawah tekanan dan kompaktabilitas sebagai kemampuan bahan serbuk untuk dicetak menjadi tablet dengan kekuatan rentang atau tensile strength yang ditentukan disebut dengan dekompresibilitas. Iya ya, karena kemampuan untuk bisa ditekan, berarti dikompres, ya, dikompak ya menjadi bentuk yang kompak tablet. Itu kompaktabilitas. Kalau kristalinitas tuh bentuk kristal dari zat aktif, densitas kerapatannya, sifat alir, daya alir, higroskopisitas, kemampuan menyerap lembab. Ya. Nomor 7, tadi Anita udah belum ya? Sudah, Bu, Anita. Udah ya. Dia Ayu udah? Sudah, Bu, Dia Ayu. Travelina 7. Silakan. Kata Felina lagi di jalan nih, chatboxnya sibuk. Oh gitu, Baik, ya Bu. udah. Baik, Bu, bisa. Oh, bisa, silakan. Nomor 7. 7. Ya. Bagian pada mesin tablet yang menentukan ukuran dan bentuk dari tablet adalah hopper ya, Bu? Hopper itu kita lihat di sini nih ya. Ini dari PPT juga sih ya. Hopper itu untuk mengisi granul atau serbuk. Jadi wadah penampungan kalau hopper. Alhamdulillah. Lubangnya yang diisi oleh granul itu namanya dice, lubang. Jadi menentukan ukuran dan bentuk dari tablet. Mau tablet lonjong, segi,
ya, bulat itu dice itu. Kalau punch itu pencetak granulnya. Jadi untuk yang memberi tekanan, punch ada 2 atas dan bawah. Chemtrack untuk mengarahkan pergerakan punch karena punch berputar dan suatu mekanisme untuk pengisian untuk menggerakkan granul. Jadi jawabannya apa? Yang menentukan ukuran dan bentuk tadi apa? Die ya. Ini ada di sini kok ini catatannya. Berikutnya nomor 8 Siti Nurmaya. Silakan. Nomor 8. Ini mengenai salut gula. Mana ya, Siti Nurmaya? Halo? Nggak ada ini ya? Nggak monitor ya? Nggak monitor ini apa namanya? Zoom-nya ya? Fahmi dulu, Fahmi. Udah, Siti Iya, Nurmaya? iya Bu Siti Nurmaya ada Bu hadir. Lagi di mana ya, Siti Nurmaya? Lagi di jalan Ibu, mohon maaf. Oh, di jalan. Ya udah. Nomor 8. Berikut merupakan urutan penyalutan pada tablet salut gula yang benar. Apa? Sebentar, Bu. Urutannya apa dulu? Kita lihat nih ya. Sorry. Yang A ya, Bu. Yang A. Subcoating dulu atau sealing dulu? Coba kita lihat PPT-nya. Kita lihat PPT untuk yang tahapan penyalutan. Kelihatan nggak nih sebelah kanan? Kelihatan nggak sebelah kanan ada proses Kelihatan, Bu. penyalutan? Iya. Kelihatan, Ibu. Jadi apa dulu? Sealing dulu ya. Sealing, subcoating, smoothing, coloring, dan polishing. Berarti jawabannya B ya. Jadi sealing itu kan dia dikasih lapisan untuk waterproof, kemudian subcoating untuk lapisan dasar ya, kedua subcoating ya. Ingat ya, jadi pertama sealing dulu. Jadi kan kalau namanya kita mau melindungin itu berarti kan protek dulu dari pengaruh air ya. Jadi harus di sealing dulu baru subcoating. Kemudian setelah dikasih lapisan dasar sehingga sisi-sisinya sudah tertutup sempurna gitu ya. Udah lebih bentuk elips, kemudian dihaluskan, smoothing ya. Setelah dengan larutan gula, kalau udah halus mudah diwarnai dan terakhir polishing. Jadi jawabannya 8B ya. Sekarang nomor 9. Kita ini lagi, gedein lagi nih. Aduh. Nomor 9, siapa ya? Fahmi, 9. Di bawah ini merupakan contoh polimer untuk penyalut gastrosoluble. Jawabannya D ya, Bu. HPMC. Iya, D ya. Jadi kalau penyalut ya, tablet salut kan ada yang salut gula, ada yang salut, ada yang satu lagi tablet salut ya. Salut tuh macam-macam ya. Ada yang salut dia salut enterik. Ya, kalau yang gastrosoluble dia larut di dalam lambung. Jadi dia seperti salut biasa ya.
Salut selaput biasa. Kalau yang gastroresisten itu yang salut enterik. Nah, kalau yang enterik itu yang belakangnya ada ftalat, ya kan? CAP, jadi belakangnya ftalat. Yang B juga ftalat tuh dia resisten. A, B resisten, ya. Edragit LS juga resisten, edragit RL dan RS juga dia tidak larut. Yang larut cuma yang D jawabannya. HPMC, hidroksipropil metil selulosa. Bedanya cuma dengan yang B, kalau B pakai ftalat. Nah, ftalat itu yang menyebabkan dia menjadi resisten. Oke, betul. Terima kasih. Kemudian kita lihat nomor 10 sampai 11. Ini perhitungan ya. Memang harus pakai kalkulator ini. Nih. Nia Mulyani, coba Nia Mulyani. Untuk soal 10 dan 11, gunakan data berikut. Bentar ya, Maaf. ke ini ya, sebentar ke breakdown sebentar. Itu ada banyak ininya. Tutup ya sama saya sebentar ya. Ini jawabannya sebenarnya yang sebelah kiri nih. Ini kelihatan ada 2 nggak ya? Ya. Kelihatan ya. Jadi ini ada soal 10 dan 11 ya. Di sini data dari 20 tablet paracetamol. Dia dari 20 tablet ini bobot rata-ratanya 416 ya, yang ini kolom pertama. Sementara dia punya data juga di sini ketebalan. Ini yang sebelah kanan ya. Dari penimbangan satu per satu diketahui terdapat data bobot dan tebal tablet sebagai berikut. Ini untuk 2 nomor ya. Ya udah dikasih tahu ya, data bobot rata-rata tebalnya juga ada nanti di bawah untuk nomor 11. Nah, pernyataan yang benar. Berarti kalau misalnya pernyataan yang benar gini, kalian harus menghitung satu-satu. Nanti soalnya mungkin saya agak permudah dikit ya. Ini kan soalnya acak banget ya. Supaya ngitungnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau ngitung pakai kalkulator ini, kalian prinsipnya adalah untuk menghitung penyimpangan terhadap bobot rata-rata ya, caranya yang data nomor 1 430 ini ini hasilnya ya 3,37. Cara mendapatkan 3,37, 430 ini ada rumusnya di sini ya. Dikurangi bobot rata-rata dikurang 416. Hasil pengurangannya dibagi 416 kali 100 dapat 3,37. Berikutnya yang nomor 2 juga. Ya, dengan cara yang sama, 421 ya, dikurang 416, hasilnya dibagi 416 dapat 1,2. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya nih. Dapat data, kemudian berdasarkan data keseragaman bobot ya, untuk berat di atas 300 maka kolom A-nya 5%, kolom B 10%. Ya, dari data perhitungan kita kita nggak pedulikan ya tandanya ya, mau minus kayak atau plus, karena dia selisih itu ambil harga mutlaknya, ambil angkanya aja. Ya, jadi yang di atas 5% kita tandai ini 2 ini ya. Berarti di sini dia memenuhi syarat karena kan maksimal 2 tablet, ya kan? Berarti pertanyaan ini jawabannya A, terdapat 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5%. B, terdapat 1 tablet yang menyimpang lebih dari 10%. Tablet tidak memenuhi syarat. Penyimpangan tablet terhadap bobot rata-rata tidak lebih dari 5%. Tidak ada pernyataan yang benar. Mana jawabannya? Yang A, Bu. Yang A ya, karena terdapat hanya 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5%. Dia memenuhi syarat nggak kalau cuma 2? Memenuhi. Memenuhi ya. Tidak ada satupun yang lebih dari 10% ya. Oke. Nomor 11 terkait yang tadi juga datanya, ini jika diketahui, sebentar siapa ya? Ilmi Aulia. 11. Jika diketahui rata-rata ketebalan ketebalan tablet 0,372 cm, maka pernyataan yang benar adalah Mana? Sekarang tahu nggak berapa ketebalan? Syaratnya maksimal berapa? Diameter tablet minimal berapa?
Tahu nggak? Berapa kali tebal? Ini ya. Minimal 4/3 kali. Coba hitung. 4/3 dari tebal itu berapa? Empat per tiga dari 0,372 ya tebalnya. 0,496, Bu. 0,496. Iya. Berarti yang mana tuh? Eh, Minimal. B Kalau sama nggak B, C. kalau nggak B, kalau nggak C kan? Iya. Sekarang diameter maksimal berapa kali? Maksimal? 1/3, Bu. Enggak, bukan. Maksimal 3 kali. Ya. Berarti berapa? 3 kali tebal berapa? 0,116 ya, Bu. 0,116. Iya. Berarti C. Berarti Kan ya? jawabannya C. diameter minimal 0,496, maksimalnya 1,116. Oke, betul. Lanjutnya Siti Azkia. Nomor 12. Nomor 12, berapa waktu larut tablet effervescent? Berapa? Ada ya di PPT ya, effervescent ya? Effervescent 5 menit ya. Oke, 5 menit jawabannya. Nomor Siti Azkia ya. Nomor 13, Iskandar. Keuntungan tablet effervescent kecuali yang A bukan, Bu? Iya. Ya kan? Kalau effervescent kan cepat larut. Ya kan? Namanya langsung bertemu dengan air, bereaksi asam basa, terbentuk gas. Jadi A ya. Nomor 14, Yulita. Nomor 14, apa saja yang termasuk ke dalam evaluasi tablet kecuali keseragaman bobot? Iya, kekerasan tablet masuk ya, Bu. Uji pH bukan, Bu? Iya. Tablet nggak ada pH ya, biasa pH cairan. Betul yang A. 15, Nia Mulyani belum ya? Udah belum? Udah, Bu. Nia Febriana? 15, tablet yang mengantarkan bahan aktifnya melalui mukosa oral adalah tablet chewable. Baca coba. Chewable itu dia belum menghantarkan ya. Dia baru hancur di situ. Sorry. Ada lagi D dan E. D dan E-nya ada. Berarti tablet hisap, Bu. Bukan juga. Bukan. Tablet sublingual. Kan tadi udah dibicarain di banyak mukosa di situ. Sublingual dan bukal itu sudah langsung di mukosa. Ya, jawabannya D. Sebentar ya, azan. Kita dengar azan dulu ya.
Kita lanjut lagi ya. Jadi kalau ada azan sebaiknya kita dengerin biar kita dapat rahmat. Lanjut nomor 16. Ini mah udah ya tadi ya. Kompresibilitas kok kedobelan ya. Kan tadi udah dibaca nih. 11. Nomor 17. Yulita ya. Pagi Bu, tadi udah. Yulita sudah. Sorry ya. Ini kadang-kadang urutan yang tampil di sininya suka bingung. Azahra udah belum? Ara? Belum, Ibu. Ya, silakan. Ara, Nomor 17 ya, Bu. Iya. Yang di bawah ini merupakan proses penyalutan adalah A. Penyiapan formulasi film coating. B. Penempatan tablet inti dalam alat coating. Berikut dilakukan pemanasan awal untuk mempercepat penguatan pelarut. C. Memelihara produk yang disalut dengan pengeringan sehingga terjadi penyalutan secara bertahap. D. Penyemprotan material polimer dengan teknik spray atomization. D ya, Bu? Iya. Ya udah pasti ya penyiapan formula nomor 1. Jadi kalau nggak A, kalau nggak E. Cuma yang A itu A, B, C, D ya. Pasti dia nyemprot dulu dong baru pemeliharaan. Jadi A, B, D, C ya. A, B, D, C itu E. Oke, benar. Terima kasih. Kemudian nomor 18. Nih. Ananda Sela. Sela nomor 18. Iya, Bu. Pada Ya. proses granulasi dengan menggunakan pelarut organik, pelarut yang digunakan adalah A. Etanol dan isopropanol, B. Metanol, C. Air, D. Kloroform, E. Semua jawaban benar. Apa? Pelarut organik apa? Yang untuk proses granulasi berarti yang aman ya. Biasa kalau granulasi basah pakai apa? Yang sudah lazim. Pakai air bukan, Bu? Air pelarut anorganik. Etanol atau alkohol itu sama ya. Jawabannya etanol ya. Metanol itu dia tidak bisa ya untuk penggunaan dalam. Ya, toksik. Kloroform juga nggak bisa. Karena kloroform itu termasuk ya, kandungan klornya itu yang karsinogenik ya. Jadi kalau bekerja dengan pelarut organik itu hati-hati. Makanya dianjurkan di lab pakai masker ya. Kalau yang memang kelas pelarutnya kelas 1 itu berbahaya banget ya. Kelas 1 tuh kayak CC4, karbon apa namanya, dia sama sekali nggak boleh. Ya, kalau kloroform kalau nggak salah pelarut kelas 2, tapi memang semua ini harus di lemari asam. Ya. Jadi alkohol, etanol. Jawabannya A ya. Biasa kalau bikin granulasi basah itu pakai pelarutnya alkohol. Karena dia lebih mudah menguap kan alkohol etanol itu. Jadi jawaban A. Kemudian 19, Indah Oktavia. Nomor 19, granulasi kering merupakan metode yang baik untuk bahan-bahan yang bersifat. Jawabannya kompresibilitas baik ya, Bu. Ini Indah ngerti nggak proses granulasi itu otomatis kalau dia digranul kompresibilitasnya jelek. Kan namanya proses granulasi itu membuat kompresibilitas menjadi baik, daya alir menjadi baik. Sebelum digranul dia jelek. Makanya kalau granulasi mau kering atau basah pasti jelek. Jadi nggak mungkin C jawabannya, Indah. Digranul karena dia apa? Ya, Bu. Hah? Kalau granulasi basah, zat apa yang bisa digranulasi basah? Apa ya? Granulasi kering itu pakai pemanasan nggak? Indah? Oke, Granulasi Bu. kering. Granulasi kering, Ibu tanya, granulasi kering pakai pemanasan nggak? Oke, Bu.
Enggak dong. Granulasi kering itu prosesnya tidak pakai panas. Yang pakai panas namanya granulasi apa? Basah ya, Bu? Iya. Namanya basah pasti dikeringin. Kalau dikeringin pakai panas gitu logikanya loh. Kalau granulasi kering, namanya kering berarti udah nggak ada komponen air. Kalau nggak ada komponen air nggak perlu dikeringin. Berarti nggak perlu pakai pemanas. Berarti kalau suatu zat dia prosesnya itu dia hindari panas. Jadi zatnya kenapa tuh? Menghindari panas. Jadi jawabannya apa? Tidak tahan terhadap pemanasan ya, Bu? Tidak tahan terhadap panas. Ya. Jadi kalau suatu bahan dia kayak vitamin C ya, itu dia tidak tahan terhadap karena mudah teroksidasi. Jadi dia harus terhindari panas. Gimana caranya? Ya kita kan proses granulasi Indah coba granulasi ada berapa? Proses pembuatan tablet ada berapa? Ada berapa? Tadi kan udah disebutin tuh. Coba sebutin proses pembuatan tablet Indah. Granulasi basah, granulasi kering, dan cetak langsung. Nah, kalau granulasi itu ada dua ya. Granulasi itu ada basah, granulasi kering, dan satu lagi yang nggak perlu digranul. Ya, jadi proses pembuatan tablet itu secara umum ada dua sebenarnya. Satu yang digranul, yang kedua tidak perlu digranul. Yang granul dipecah lagi jadi dua, granulasi basah dan granulasi kering. Granulasi basah, karena dia basah tentunya perlu pemanasan. Jadi zatnya yang tahan panas, yang tahan lembab bisa granulasi basah. Tapi kalau zatnya tidak tahan panas, tidak tahan lembab, pakailah granulasi kering. Jadi ditanya granulasi kering, cocoknya atau baiknya untuk bahan yang bersifat apa? Tidak tahan panas. B ya jawabannya. Nanti kalau dibalik soalnya, ya, bahan-bahan yang tahan panas dan tahan lembab dibuat secara apa? Ya, udah tahu jawabannya. Jadi bisa jadi soalnya dimodifikasi nggak sama plek, ya, maka harus didengerin apa yang dijelasin sama ibu didengerin. Nomor 20. 20. Lulu. Lulu silakan nomor 20. Ini ada Ya, di Bu. tablet effervescent ini. Jadi dia biasa dibuat di dalam tablet effervescent. Apa ini? Jawabannya nomor 20, zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung. Bereaksi dengan asam lambung apa coba? Dari rumusnya kelihatan nih. Nomor 20 silakan. Yang bereaksi dengan asam lambung itu rusak di lambung ya apa ya? Asam sulfat H2SO4. Asam lambung di lambung itu ada asam bukan? Ada, Bu. Ya, nggak mungkin dong asam dan ketemu asam dirusak. Sesuatu yang dirusak atau bereaksi itu berarti sifatnya berlawanan. Kalau di lambung ada asam, berarti dia bereaksi dengan apa? Lawannya asam apa? Basah. Basah. Tapi basah yang seperti apa? NaOH basah betul, tapi dengan asam lambung dia tidak, maksudnya tidak bereaksi yang menimbulkan gas di sini. Dan lagi NaOH nggak ada kan yang kita makan kan? Jadi apa di sini yang basah? Selain NaOH apalagi yang basah? Ibu itu CaCO3 nggak sih Bu harusnya Bu? Oh ini salah nih betul. Salah. CaCO3 betul. Jawabannya apa? CaCO3 betul ya. CaCO3 itu bersifat basah ya kalsiumnya. Dengan asam lambung dia akan terbentuk gas CO2. Ya, jadi zat aktif kalsium karbonat ini kalau dibuat dalam bentuk tablet biasa, maka dirusak oleh asam lambung, terbentuk gas CO2 yang menimbulkan masalah ya. Apa tuh orangnya jadi sebah gitu ya. Makanya nah jadi diberikanlah dalam bentuk tablet effervescent. Jadi begitu diminum larutin kan udah larut. Jadi sudah terurai, udah nggak ada lagi, udah komponen-komponennya lagi.
CO2 dengan CaO ya. Jadi dia aman. Makanya dia merupakan zat aktif yang cocok dibuat dalam bentuk ini effervescent karena dia dirusak oleh asam lambung ya. Nomor 21. Silvi bisa nggak? Silvi? Masih di jalan ya Silvi ya? Iya Ibu, boleh Bu. Boleh. Nomor 21. Untuk nomor 21, sediaan obat yang tahan terhadap cairan lambung yang papasan zat aktifnya terkendali yang Tetapi terlarut dalam usus halus. Ini poinnya. Itu tablet salut enterik bukan Bu? Iya. Ya. Jadi poinnya di sini dia larutnya di usus halus ya. Jadi enterik. Kenapa enterik? Karena enterik itu memang enteron itu usus. Dia memang tidak hancur di lambung, tapi memang didesain di usus. Seperti yang tadi, salut-salut enterik yang tadi kita udah bicarakan, kayak yang belakangnya pakai ftalat, itu tablet-tablet yang itu adalah polimer yang digunakan untuk menyalut tablet salut enterik. Jadi ada obat-obat yang memang dirancang hancurnya di usus. Contohnya asetosal, tablet salut enterik. Asetosal yang untuk miokard infark ya. Jadi dia untuk pembekuan darah di pembuluh jantung. Ya, tablet asetosal dosisnya kecil. Itu bentuknya tablet salut enterik. Kenapa dibentuk enterik? Karena asetosal zat aktif yang mengiritasi lambung. Atau dia rusak juga terhadap asam lambung. Jadi tidak dikehendaki untuk hancur di lambung. Jadi memang dikehendakinya di usus. Ya, jadi sebenarnya bukan sediaan obat yang tahan terhadap asam lambung. Ya, sebenarnya bukan tahan ya, sediaan obat yang mempengaruhi cairan lambung. Ya, mempengaruhi cairan lambung dan kemudian larut di dalam usus halus. Ya, dia dirancangnya memang larut di dalam usus halus. Kemudian nomor 22. Ananda Sela. Saya lagi nggak apa-apa, Bu? Ananda udah ya? Sorry ya. Iya. Bentar. Ini kita udah sampai ujung ya? Kayaknya udah nih. Memang kita pesertanya berapa sih? Partisipannya? Baru nomor 20, 22. Kayaknya 20 orang deh Bu, ada yang ikut kelas pagi. Oh ya, makanya udah Ananda lagi. Iya Bu. Iya, nggak apa-apa ya, Nanda. Silakan. Ini yang kedua ya. Kali kedua maksudnya. Semuanya udah semua kan ya? Ini udah mentok ini di inian saya nih. Saya aja Bu duluan Bu. Siapa tuh? Julita. Julita silakan. Berapa standar ketukan tap density? 5 ketuk bukan Bu? Berapa? 500. Iya betul, 500 ya tap density. Jadi pengujian granul ini adalah salah satu evaluasi granul. Jadi evaluasi granul itu ingin melihat kemampuan dia untuk tap density ini untuk melihat kompresibilitas. Ya. Standarnya adalah 500 ketukan. Jadi mengerjakannya di dalam gelas ukur yang 100 mili. Diukur sebagai volume awal. Kemudian diketuk sebanyak 100 ketukan dulu. Ya, 100 ketukan. Nah, pengetukan pertama 100 ketukan. Dilihat volumenya berapa. Biasanya turun. Kemudian ketukan yang kedua kalinya 100 ketukan lagi. Maksimalnya sampai 5 kali 100, 500. Tapi kalau misalnya ketukan kedua dia sudah tetap segitu. Misalnya ketukan pertama turun jadi 96. Ketukan kedua 95, itu belum stabil namanya. Tap lagi, ketukan ketiga misalnya 94, tap lagi. Berikutnya udah 94, maka itu udah stop. Jadi dia artinya sudah kompres, sudah betul-betul nggak ini lagi, nggak menurun. Nah, itu tap density itu untuk melihat kompresibilitas dari granul gitu ya. Betul jawabannya D. Berikutnya Zahra nomor 23. Boleh Bu.
Berikut asam basa yang digunakan sebagai matriks dalam tabel effervescence. A. Asam sitrat dan natrium sitrat. B. Asam sitrat dan natrium bikarbonat. C. Asam malat dan potasium sulfat. D. Asam tartrat dan potasium fumarat. E. Asam sulfat dan Na subkarbonat. B ya, Bu? Apa? B. B. Asamnya sitrat atau tatrat. Berarti yang C enggak dan E enggak. Kalau enggak A, B, dan D. Tapi pasangan basanya adalah bikarbonat. Ya, berarti yang B, betul. Oke, lanjut nomor 24. Ananda Sela. Ini yang namanya muncul aja dulu ya, yang deket-deket di inian saya. Nanti baru saya geser ke kanan. Kandungan tablet effervescent merupakan campuran asam dan natrium bikarbonat yang jika dilarutkan dalam lingkungan berair akan bereaksi menghasilkan karbon dioksida yang berasal dari penguraian basa bikarbonat akibat penetralan oleh asam, yang merupakan campuran asam yang menyusun jika tablet effervescent adalah Tadi udah disebut sih. Asamnya apa? asam sitrat Dan? sama asam tartrat ya, Bu? Jadi apa? Yang C. C, betul. Nomor 25, Nanda. Muhammad Romli. 25. Ya, Bu. Berikutnya dibuat dengan cara dikempa, umumnya menggunakan sorbitol atau sukrosa sebagai bahan pengikat dan bahan pengisi. Mengandung bahan pewarna dan bahan pengaroma. Jawaban untuk melakukan titik di atas adalah tablet ini apa nih? Tablet kunyah ya? Apa? Sorbitol, sukrosa, dan apa pasangannya yang bisa digunakan sebagai pengikat dan pengisi? Yang memberi rasa manis apa? Manitol, Bu. Manitol, ya betul ya B. Beli udah 26. Seli 26. Iya, Bu, baik, Bu. Manakah dari beberapa pernyataan di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar? A. Asam tartrat mempunyai kelarutan yang lebih besar dari asam sitrat. Yang B. Serbuk natrium asetat dan PEG 8000 merupakan lubrikan larut air yang efektif. Yang C. Asam sitrat mempunyai sifat sukar larut dan dalam bentuk granul dapat mengalir dengan bebas. Terdapat juga bentuk anhidratnya sehingga mempunyai sifat higroskopis. Yang D. Hanya jawaban A yang benar, yang E jawaban A dan B yang benar. Jawabannya yang E, Bu. Ya, asam tartrat dan serbuk natrium. Iya, betul ya. Jadi, asam tartrat sama asam sitrat sebenarnya dua-duanya mudah larut. Tapi kalau dilihat di handbook, asam sitrat itu 1:1. Sementara yang tartrat 1:0,75. Artinya dengan 1 banding asam tartrat larut dengan 0,75 air. Berarti lebih mudah larut si asam tartrat. Yang B juga betul. Kenapa? Karena natrium asetat dan PEG 8000 itu merupakan lubrikan yang larut air yang biasa dipakai di tablet effervescent ya. Nah, jadi kan lubrikan ada 2 tuh ya. Kalau kita refresh lagi ada yang larut air atau hidrofil. Fil itu kan artinya suka ya, hidro air, jadi suka air. Ada yang hidrofob. Hidro air, fob tidak suka. Kalau lubrikan yang tidak suka air yang biasa di tablet konvensional itu contohnya MG Stearat, Talc. Tapi untuk effervescent nggak boleh pakai yang sifatnya hidrofob karena kan effervescent harus yang syarat dari sediaan effervescent semua komponennya mudah larut dalam air. Ya, asam sitrat, asam tartrat, bikarbonat itu semua bahan dasar dari effervescent ya. Itu harus diingat ya tadi ya. Tadi udah ada sih di atas. Jadi jawaban A saja tuh salah. Jadi yang E jawabannya ya. A dan B benar. Oke, ini nomor 27 masih lanjutan sama nomor 26. Dia Ayu.
Lubrikan larut air yang efektif yang dipakai pada pembuatan sediaan tablet effervescent adalah Kan di 26 ada tuh. yang PG 8.000 ya, Bu. Iya, 8.000 ya. Jadi dia BM-nya lebih besar. Ya. Kemudian nomor 28, Anita Rahman. Ini masalah di manufacture nih. Anita. Anita bisa ini enggak ya? Bisa monitor Zoom nggak Anita? Infonya lagi di jalan, Bu. Mutiara Andini. Baik, Bu. Bagian atas tablet yang terpecah menjadi dua bagian antara bagian atas tablet dan bagian utamanya disebut Belah dua. capping ya, Bu, yang B. Iya, capping ya. Kalau sticking itu apa? Tabletnya lengket ya. Kalau chipping itu sedikit ya, gompel dikit. Kalau mottling itu warna yang tidak merata. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, mottling itu apa? Ya distribusi warna tidak merata. Kemudian kalau cracking dia agak retak. Jadi kalau terpecah menjadi dua, belah dua, capping jawabannya ya. Ini sering banyak nih yang bikin soal, maksudnya kelas pagi, kelas siang sama kelas ini juga ada nih tentang capping. 29 Azahira Salsabila. 29. Azahira? Ya, Ibu. Ya, silakan. Nomor 29, suatu bahan mempunyai sifat berdasarkan karakteristik tersebut. Metode pembuatan tablet untuk bahan tersebut yaitu granulasi kering. Apa jawabannya? Tahan terhadap panas dan lembab itu poinnya juga ya. Tadi kayaknya udah dijelasin deh. Granulasi basah, Bu, maaf. Iya, betul. Ya, granulasi basah. Kalau dia memang sifat granulnya buruk, berarti dibikinnya harus granulasi. Jadi kempal langsung atau cetak langsung ini nggak mungkin. Ya. Kemudian poinnya lagi, dia tahan terhadap panas dan lembab, pasti granulasi basah. Ya, tadi udah dibahas juga sih yang di depan, masih berhubungan ya memang ya. Jadi kalau lihat soal itu kadang-kadang soal tuh masih saling berhubungan ya. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jawaban benar ya, kadang dari soal itu jadi ada petunjuk juga sih. Kemudian nomor 30 Siti Nurmaya. Baik, Bu. Ya. Ini 30 Kandungan ya, sorry, saya naikin dulu ini enggak sampai bawah ya. Silakan. Kandungan tablet effervescent merupakan campuran asam dan natrium karbonat yang jika dilarutkan dalam lingkungan berair akan bereaksi menghasilkan karbon dioksida yang berasal dari penguraian basa bikarbonat akibat penetralan oleh asam yang merupakan campuran asam yang menyusun sediaan tablet effervescent adalah kayaknya udah ya ini ya. Di atas udah nih sebenarnya. Udah, coba jawab. Udah nih tadi nih kalau disimak dari atas. Asam, komponen asam yang untuk tablet effervescent apa? Kombinasinya. Apa tadi? Tadi udah ada di nomor berapa tuh? Saya lupa nomor berapa itu ya. Oh, sama dengan nomor 24 itu jawabannya. Kok samaan sih ya? Walah, diketik 2 kali nih.
24 sama 30 soalnya sama. C ya, Bu. Iya, Asam sitrat. 24 dan 30 sama nih. Tadi hapus deh. 31 ya, terima kasih. Septia Wafa, 31. Di bawah ini yang bukan termasuk keuntungan granulasi basah, yaitu bentar, Bu. Granulasi basah itu ada setiap proses pasti ada keuntungan dan kerugian. Ya. Tapi dia punya kerugian sebenarnya. Tapi di sini kan di bawah ini yang bukan keuntungan berarti kerugian ya. Nah, jadi kadang soal seperti itu ya, bukan keuntungan, nggak dibilang kerugian di situ. Udah langsung aja ya, kerugian. Nah, itu mengecohnya di situ sih. Yang bukan termasuk keuntungan. Jadi kalian kalau baca soal itu harus hati-hati. Mana? Yang kerugiannya mana? Ini Wafa ya? Septia Wafa kan? Iya, Bu. Apa jawabannya? Kerugiannya. Jadi granulasi basah itu kan prosesnya panjang. Iya nggak? Ruangan produksi luas, iya nggak sih, Bu? Iya, karena granulasi basah itu stepnya tuh banyak ya, karena dia menggunakan pembasah, jadi di situ harus ada proses pengeringan. Ya, kemudian ayaknya juga dua, ada ayak kering, ada ayak basah. Sehingga banyak menggunakan mesin, otomatis ruangannya harus lebih besar ya, termasuk jadi biayanya tentu lebih besar. Nah, ini kerugian dari granulasi basah. Tapi tadi positifnya granulasi basah, positifnya apa? Bisa untuk zat aktif yang sifatnya gimana granulasi basah? Septialfa. Kenapa, Bu? Maaf. Granulasi basah ini kan yang nomor 31 kerugiannya. Kalau keuntungannya granulasi basah itu bisa untuk bahan aktif yang sifatnya seperti apa? Terhadap panas dan lembab gimana? Iya, Bu. Kalau granulasi basah yang tadi yang lembab sama tahan panas. Oke, berarti tahan lembab dan tahan panas. Panas, ya. Oke ya, itu keuntungannya. Kalau nomor 31 kerugiannya. Ya. Berikutnya nomor 32. Mutiara Andini udah sebelum sih? Udah 2 kali belum Mutiara Andini? Sudah, Bu. Sudah 2 kali. Fahmi? Boleh, Bu. Ya, 32. Beberapa kategori bahan aktif yang dibuat sediaan effervescent yaitu kecuali A. Zat aktif yang sensitif pH, B. Zat aktif yang memerlukan dosis besar, C. Zat aktif yang sulit dicerna atau rusak di lambung, yang D. Zat aktif yang stabil apabila disimpan dalam bentuk larutan, E. Zat aktif yang sensitif terhadap cahaya, lembab, dan oksigen. Jawabannya yang D, Bu. Iya, Stabil benar ya. apabila disimpan dalam Oke, larutan. benar. Jadi ini kecuali berarti yang bukan, ya kan? Kalau yang A, zat aktif sensitif pH, iya. Dia memang peruntukannya dibikin sediaan effervescent. Ya, sediaan-sediaan kayak kalsium karbonat, sensitif pH lambung. Kemudian dosis besar ya. Seperti vitamin C 1000 mg, itu kan dosisnya besar. Kalau bikin tablet biasa nggak mungkin ya. Karena apa? Orang nelan 1000 mg itu baru zat aktif. Belum ketambahan bahan-bahan penolong lain. Jadi nggak mungkin. Jadi cocok yang dibuat effervescent adalah yang dosisnya besar. Kemudian sulit dicerna atau dirusak juga cocok untuk effervescent, kecuali yang D. Zat aktif yang stabil. Kan effervescent dalam bentuk larutan, dia udah langsung bertemu dengan air bentuk larutan. Jadi memang kalau yang zat aktif yang stabil disimpan dalam bentuk larutan, sebetulnya ini cocok untuk effervescent. Jadi kecuali itu ya. Kecuali ya, jawabannya adalah D. Sediaan effervescent. Kategori bahan berarti kalau kecuali berarti yang tidak cocok ya, tidak cocok. Lanjut yang nomor 33. 33 Nia Mulyani. Sebuah industri farmasi sedang melakukan produksi tablet Cefixim 100 mg. Pada saat proses kontrol ditemukan terdapat tablet mengalami capping. Bahan tambahan apakah yang harus ditambah untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi capping kan tadi udah itu belah dua. Ya.
supaya Pengi- dia Jawabannya A bukan, Bu? ya pengikat ya. Nomor 33 betul. Oke. Tadi yang jawab Nia ya? Nia Mulyani ya? Setiawafa Iya, Bu. udah. Ilmi udah jawab 2 kali belum Ilmi? Belum, Bu. Udah? Belum. Belum, ya udah. 34 Ilmi. Nomor 34, disolusi asam mefenamat 500 mg dengan nilai Q-nya 75% diperoleh hasil disolusi 80%, 90%, 90%, 75%, 82%, 81%. Apa keputusan bagian QC? Yang Kemarin disolusi gimana syaratnya? Penerimaannya? Q plus berapa? plus 5, Bu. Ya. Berarti jawabannya Yang B. apa? Yang B. B ya, betul. Lulus ya. Karena dia hasilnya kan di atas 75 plus 5 semua kan? Iya, Ya, sorry minimal 75. Tapi di sini ada yang 75 ya? Sebenarnya nggak lulus nih jawabannya. Karena ada yang 75 ya. Ada satu yang 75 nih. Bukan lulus ya. Jadi dikoreksi ya, jawabannya bukan lulus. Dia bukan sebenarnya ini jawabannya nggak ada. Sebenarnya harus ditambahkan gimana caranya? Ini kan ada yang 75. Harusnya dia kan kalau disolusikan ada S1, S2, S3. S1 kriteria penerimaannya dari 6 unit ya, tidak satu pun yang kurang dari Q plus 5. Ya. Ini ada satu yang 75 nih. Ya, kalau ada satu yang 75 artinya dia kan harusnya 80 ya kalau Q plus 5. Ada satu, berarti caranya gimana? Masih ingat nggak? S2 Nih, ya. S2. S2 nambah berapa? Nambah berapa unit? S2 nambah berapa unit? Lupa tuh, 12 apa 6 ya, Bu? 6. Ya, S2 nambah 6. Jadi totalnya jadi 12 seluruhnya. Ya kan? Nah, kriterianya ada. Dari 12 itu masing-masing unit itu tidak kurang dari Q. Tidak kurang dari 75. Tapi dari 12 itu Ibu lupa nih ya. Maksimal 1 atau 2 yang Q minus 25. Jadi kalau misalnya Q minus 25 berarti 75 kurang 25 50 ya kalau nggak salah. Ya, boleh maksimal minimal banget Q minus 5 itu maksimal 2 kalau nggak salah. Ya, itu ada ininya kriteria penerimaan kayaknya waktu itu saya udah kasih ya. Jadi nanti kalau ada soal kayak gini nih jawabannya harusnya dia dilakukan uji tambahan terhadap 6 tablet. Jawabannya gitu. Ya, di sini nggak ada jawabannya ya. Tidak lulus, nggak boleh kita kasih keputusan tidak lulus karena masih ada step berikutnya yang harus dilalui dulu. Jika S2 nggak memenuhi syarat, S3. Kalau S3 tambahnya 12. Ya. Jadi S1 6 tablet, S2 nambah 6, S3 12 tablet. Ya. Jadi 34 nggak ada jawabannya nih ya. Nomor 35. 35 siapa nih? Indah Oktavia udah 2 kali belum? Ayo dia kayaknya belum ya, ayo dia ya. Ayo dia Al-Zahra udah belum ya? 35. Nggak monitor kali ya. Silvi, bisa nggak Silvi? Yang lain aja ya. Iskandar aja, Iskandar. 35. Tujuan granulasi yang paling tepat, Iskandar apa?
Halo? Ibu arah lagi boleh gak Bu 35? Ya, boleh. Di bawah ini yang Volunteer. merupakan Oh ya. Di bawah ini yang merupakan tujuan dari granulasi yang paling tepat adalah Paling tepat. Apa yang segresi paling tepat campuran ya? Ya, Bu. A. Mencegah segresi campuran serbuk. B. Mencegah fluiditas serbuk. C. Memperbaiki kompresibilitas dan mencegah fluiditas serbuk. D. Mencegah segresi campuran dan memperbaiki kompresibilitas serbuk. A dan C ya, Bu, benar. Mencegah segregasi benar, memperbaiki kompresibilitas benar, tapi mencegah fluiditas itu yang salah arah. Mencegah fluiditas justru granulasi itu untuk supaya dia mudah mengalir. Yang Berarti C A itu doang. jawabannya yang paling tepat adalah D. Mencegah segregasi dan memperbaiki kompresibilitas. Ya, jadi gini, granulasi itu jadi suatu proses pembentukan granul. Granul itu ukurannya lebih besar daripada serbuk. Ya, kalau misalnya kita bikin tablet dengan komponen pengisi, pengikat, penghancur, pelicin, bentuknya serbuk itu mengalami kesulitan. Kenapa sulit? Karena pertama ukuran partikelnya beda-beda. Pelicin halus kayak talek ya, aerosil halus banget. Pengisi itu kan komponennya besar ya, kayak turunan amilum, misalnya MCC, pengikat. Jadi perbedaan ukuran itu menyebabkan pada saat mixing itu bisa terjadi segregasi. Segregasi itu artinya pemisahan. Yang BJ-nya besar di bawah, yang BJ-nya kecil di atas. Tentunya nanti menyebabkan pada saat pengisian itu nggak seragam nanti bobotnya. Untuk mencegah itu dibikinlah granul di mana ukurannya seragam. Kemudian granul memperbaiki daya alir. Jadi sebenarnya A dan B benar. Kalau A benar, B mencegah fluiditas enggak kita cegah, malah justru kita ingin membuat dia menjadi fluid, itu artinya mudah mengalir. Ya, memperbaiki kompresibilitas C benar memperbaikinya, tapi yang mencegah fluiditasnya salah. Jadi yang paling tepat adalah D ya, mencegah segregasi dan memperbaiki kompresibilitas. Kompresibilitas itu daya tekan yang tadi kan sudah ada tuh ya. Daya tekannya dia karena mau dibikin tablet, mau dikompres ya. Kalau yang E, A, dan C benar. Nah itu C-nya itu tadi mencegah fluiditas. Ngerti ya Ara ya? Paham, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut 36. Siapa lagi yang mau volunteer nih? Nanti saya tunjuk nggak siap lagi. Tinggal satu nomor lagi. Ayo, Bu. Dari tadi belum, Bu. Ayo. Variabilitas. Oh, ini nih salah soal nih. Bukan tujuan proses granulasi. Syarat uji granulasi. Sorry. Syarat uji variabilitas. Syarat uji variabilitas berapa? Kurang dari 1% ya, Bu. Iya, kurang dari 1%, betul ya. Kayak gini-gini kalian sudah harus ingat ya, uji variabilitas itu keregasan sama, kerenyahan sama. Ya, kurang dari 1%. Ya, kalau misalnya nanti ada soal dalam bentuk lain, misalnya diketahui bobot awal sekian, bobot akhir sekian, berapa variabilitasnya, memenuhi syarat atau tidak. Nah, ini patokannya untuk uji variabilitas di ini selisih antara bobot awal dikurang bobot akhir, hasilnya dibagi bobot awal. Nah, itu variabilitas dikali 100%. Jawabannya adalah D. Syarat uji variabilitas kurang dari 1%. 37 ini terakhir nih. Satu lagi, siapa lagi mau? Alat dissolution tester ya. Untuk menampung cairan untuk disolusinya. Namanya apa? Masih main game lagi. Vessel, betul. Vessel ya. Vessel itu yang untuk kayak gelas, alat gelas yang untuk nampungnya. Vessel yang wadah kan. Kalau pedal kan alat dayung, enggak ya. Disc holder untuk pemegangnya, bukan. Panel yang pencet-pencetan. Drive shaft juga untuk alat untuk mendrive-nya ya, untuk menjalanin. Jadi jawabannya vessel ya. Nah, dari soal-soal yang ada ini, insya Allah ya, lebih dari 50% keluar. Ya, kalau misalnya ada modifikasi, yang penting kalian harus paham ya. Ini kan semua kemungkinan ada beberapa yang tidak sama persis, tapi tujuannya sama. Ya.
Untuk soal-soal hitungan kalian coba latihan lagi. Ini cuma ada 2 nomor sih di sini ya. Nggak tahu nanti Pak Niko bikin soal hitungan juga nggak ya? Saya belum dapat soalnya dari Pak Niko nih. Ya. Tapi sepertinya sama dengan saya juga nih. Pokoknya prinsipnya kalian udah bisa nih ngitung keseragaman bobot kalau ditanya. Berapa penyimpangan bobot tablet nomor 3 nih? Kalau dia dapat nomor 3 itu kan 432. Coba hitung. Berapa persen coba? Siapa yang bisa hitung? Yang tablet nomor 3, berapa persen penyimpangannya dari bobot rata-rata? Coba hitung. Tadi rata-ratanya berapa, Bu? 416. Jadi caranya gimana? Yang nomor 3? 432 kurang 416. bobot 16. Hasilnya dibagi 416 kali 100. Yang ngantuk 3,84. Iya, 3,84 ya. Nomor 3 itu penyimpangan dari bobot rata-rata 3,84. Gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan kayak gitu, sederhana itu soalnya. Nggak sebanyak ini. Kalau ini kan menghitung data 20 tablet. Ya. Ada lagi nggak mau tanyain? Ya, untuk diameter keseragaman ukuran ini masih kalau ada yang belum jelas, yang penting poinnya adalah data ketebalan. Ya, data ketebalan. Nanti diameter minimal 4/3 dari tebal, diameter maksimal 3 kali tebal. Udah, itu aja. Ya. Ibu nanti ini filenya dikirim ke... Iya, nanti saya kirim. Ini ada beberapa jawaban double. Ini mau ini dulu. Mau di edit dulu yang sama soalnya. Ya. Nah, saya mau tampilin dulu yang udah ada jawabannya. Ibu kemarin pas UTS kendalanya itu Bu banyak kata kecualinya Bu. Jadi kita kayak terkecoh gitu di soal-soalnya. Iya, iya. Iya, sekarang ya kayak gini nih, nggak terlalu banyak kan kecualinya. Kurang lebih, ini gambarannya kayak gini sih. Ini kita akan di-compile dengan Pak Niko, tapi sepertinya mayoritas dari sini sih. Karena saya udah bikin gabungan ya, cukup banyak ini. Nah, ini kan jawaban-jawabannya nih. Ini yang udah ini. Oke. Keuntungan. Ini mah gampang ya keuntungan sorry. Keuntungan tablet effervescent adalah ikut merupakan keuntungan. Mungkin kayak gini maksudnya ya. Ini masih ada juga sih, tapi nggak banyak. Ini kecuali juga nih. Yang bukan evaluasi tablet kali ya. Pas saja yang bukan. Tadi ini kemampuan ini kompresibilitas tadi ada yang sama nih. Ya, ini dipelajari dengan baik ya. Ini kalsium karbonat salahnya. FAGNO3 asam basa 24 itu sama 30 nanti sama. 26. Ini sebenarnya 27 sama 26 soalnya mirip sih. 29. 30 samaan nih tadi di atasnya. 26.
Porsi luas. 3 kita hapus aja deh. Ini salah soalnya nih di solusi. Yang ini ganti. Tujuan ini salah ya. Syarat uji. Ya. Ya nanti ini soalnya akan ditambahkan oleh Pak Niko. Oke. Saya kirim langsung aja. Jangan ya. Ya udah saya kirim aja sekarang biar bisa dibaca-baca. Nanti kalau ada soal tambahan dari Pak Niko saya kirim lagi ya. Bang soal final oke gabung. Ya dulu ini kita kasih nama yang beda dulu. Final. Sekarang jam berapa ya? Jam 20. Ya, saya kirim ke Ara ya. Saya stop share dulu deh. Saya kirim dulu filenya. Udah saya kirim, nanti Ara bagi-bagi ke temennya ya. Oh, kenapa saya nggak di chatbox aja? Saya chatbox aja ya, langsung ya. Iya, Saya kirim Bu. di chatbox aja ya, biar langsung. Nah, yang saya kirim. Silakan di save ya. Kemudian saya kirim juga. Oke, sekarang kita absen ya. Oke. Tolong yang dipanggil namanya menjawab ya. Dia Ayu. Hadir, Ibu. Anita Rahman. Hadir, Bu. Muhammad Romli. Hadir, Bu. Yulita. Hadir, Bu. Ravelina. Hadir, Bu. Lulu. Hadir, Bu. Siti Nurmaya. Hadir, Bu. Ayodhya. Hadir, Bu. Fahmi. Hadir, Bu. Ananda Sela. Hadir, Ibu. Skandar. Hadir, Bu. Siapa yang chat ya? Oh, Silly ya. Skandar. Nia Febriana. Hadir, Bu. Az-Zahra. Hadir, Bu. Az-Zahira. Hadir, Bu. Syal Sabila. Sabila Wahyu Ningtyas ada nggak? Biasanya di kelas pagi. Hah? Kelas pagi ya? Oh ya udah. Berarti di sini tidak hadir dong ya? Karena Tadi udah pagi. masuk yang pagi ya? Tadi pagi masuk nggak, Bu? Nah, itu. Saya perlu cek dulu ya. Kayaknya sih masuk semua tuh masuk semua. Tapi saya nggak tahu nama salah Sabila ada enggak. Karena yang nggak ada cuma satu Rian yang pagi. Ya. Di sini berarti nggak Kalau masuk nggak ya? nanti saya suruh perbaikan absen aja, Bu. Iya, iya. Sementara di sini nggak hadir dulu ya karena nggak ada kan. Mutiara Andini.
Jadi Sebentar, kalau pindah ke kelas pagi gitu namanya ada nggak sih di pagi? harusnya di kelas sore udah nggak ada. Hmm? Jadi dia kalau pindah ke sore, Hmm. namanya otomatis pindah ke sore juga. Oh iya, harusnya kan yang bersangkutan ngurusin ke sekre gitu ya? Iya, Bu. Kalau pindah jam gitu bisa pakai SIA sih, Bu. Bisa ya, Bu, langsung. Tapi nanti bukti kehadirannya dia hadirnya ada nggak? Tadi kan saya nggak ngeh gitu dia ada atau enggak. Kalau tadi sepanjang Zoom sih kayaknya nggak ada deh, Bu, orangnya. Oh ya udah tidak hadir. Mutiara Andini tadi ada Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, ada semua nih ya. Indah, Siti Askia Zahra ada ya? Hadir, Bu. Ilmi, Seli, Silvi ya udah. Tinggal ini nih. Salsabila, mungkin di pagi kali ya. Apa sih telepon dulu? Telepon, tanya dulu deh. Iya, Bu, sebentar ya, Bu. Coba saya lihat dulu ya kelas pagi ya. Absennya ada nggak sih ini Salsabila? Nggak ada tuh di pagi. Ibu, ini barusan saya telepon, Bu. Jadi salsanya itu masuk ke matkul Ibu pagi, tapi dia lupa pindahin absen. Tapi sebetulnya ada. Dia masuk, Bu, pagi. Oh, ada ininya nggak? Ada screenshotnya nggak tuh? Mesti sebentar ya. Kayaknya saya nggak screenshot deh ya. Sebentar, lihat. Mungkin Deborah ya, Bu, yang screenshot. Deborah sih biasa yang screenshot. Sekarang bulan Juli. Juli. Karena kasihan juga nanti kalau ngurus-ngurusin absen, mesti minta tanda tangan saya. Saya lagi nggak ke kampus nih. Bisa via chat sih, Bu, kalau tanda tangan. Via chat aja. Jadi nanti dia TTE gitu. Biasanya kan dia ngasih tahu bahwa dia masuk ada screenshotnya. Misalnya nanti Ibu tanya Deborah lagi, tapi saya barusan telepon dia bilang masuk. Masuk ya? Sementara mungkin percaya dulu atau Masuk. ya, Bu, masuk. Coba Deborah mana nih Deborah? Lagi ini enggak ya? Harusnya kalau pindah gitu, inilah ngomong ya, Bu, saya pindah dari kelas ini gitu. Jadi saya ngeh. Oh, ini yang pagi ini ya saya ya. Screenshotnya tanggal 8 kan sekarang ya. Oh ini nih kayaknya nih. 11.34. Oh bukan nih, saya nggak screenshot. Oke, berarti gimana? Saya percaya aja dulu nih ya. Tadi yang bersangkutan bilang masukkan ya. Udahlah. Iya, Bu. Percaya dulu. Saya percaya dulu lah. Daripada nanti dia masuk kayak nggak ini kesian. Iya, Bu. Sabila. Oke. Ya, berarti hadir semua ya. Oke. Mungkin itu aja dari Ibu ya. Saya harapkan kalian semua untuk UASnya nilainya bagus ya. Jadi bisa mendongkrak nilai kemarin juga dengan tugas-tugas dan aktivitas kalian selama mengikuti perkuliahan. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Tapi semua itu adalah sebetulnya manfaatnya untuk kalian sendiri ya.
Walaupun kalian udah bekerja di pelayanan, tapi namanya ilmu tetap itu bermanfaat. Ya, apalagi kalau yang mau melanjutkan ke apoteker. Ya, apalagi nanti kalau misalnya mau kerja di registration officer. Ya, maksudnya itu basic tablet ini basic untuk kalian nanti memahami tentang bagaimana suatu sediaan obat itu dibuat. Ya, karena kalau bekerja sebagai registration officer itu termasuk menjanjikan, ya, dengan apa namanya kemampuan interpersonalnya, kemampuan komunikasi yang pertama dan yang berikutnya itu adalah ilmunya, basic ilmu, ya. Karena saya memang di registrasi obat, jadi berhubungannya dengan registration officer. Jadi itu yang apa maksudnya manfaat dari belajar ilmu ini, teknologi sediaan solid. Ya itu aja mungkin pesan dari saya yang tadi udah dibagikan, tolong dipelajari lagi. Semoga ini menjadi bekal kalian untuk belajar ke tahap berikutnya ya. Seperti itu harapan saya, tidak ada yang lain selain ilmunya menjadi bermanfaat. Ya, apalagi ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, selamat belajar. Semoga ujiannya sukses semuanya ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama.